Hai semuanya, welcome to Unai Chit Chat, ngobrol-ngobrol bareng Unai. Kali ini kita kedatangan narasumber pertama kita. Anak-anak IT pasti sudah tahu siapa narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kenalan sama narasumber kita di sini. Ada Mem Fergie Kaunang. Yeay. Halo semuanya, hai Tasya. Halo Mem. Jadi gimana kabarnya Mem? Puji Tuhan baik, Tasya apa kabar? Puji Tuhan, baik juga. Jadi, Mem Fergie Kaunang atau dengan nama lengkap Fergie Jonda Kaunang adalah salah satu dosen dari Fakultas Teknologi Informasi dengan jurusan Teknik Informatika dan mengajar mata kuliah pengantar IT dan Komunikasi. Oke, boleh nih kita cerita-cerita dulu Mem biar lebih santai ya. Boleh banget. Gimana sih Mem kesehariannya gitu? Kesehariannya ya sehari-hari ya karena dosen ya pasti ngajar ya yang pertama. Itu sih paling ngajar terus kalau di Unai ngurusin lab juga, lab IT ya, lab komputernya FTI lah gitu ya. Yang di bawah ya? Iya. Terus udah sih itu aja kayaknya. Ada hobi apa gitu Mem? Hobi apa ya? Hobi mungkin baca-baca, masak-masak, apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya. Kalau boleh tahu nih Mem, untuk yang penasaran di rumah, Mem udah berkeluarga atau belum nih Mem? Wah, ternyata dengan ada pertanyaan yang kayak gini juga ya ternyata. Ini talk show atau kepo sebenarnya? Sampai sekarang belum. Tapi ya pasti udah ada rencana ke sana dong. Oh iya, oke. Udah ada pacar atau tunangan? Sudah. Puji Tuhan sudah ya. Ya, jadi jangan kecewa ya penonton-penonton di rumah. Kira-kira menurut Mem, Fakultas IT itu apa sih? Belajar tentang apa gitu? Oke, kalau bicara soal ini ya, Fakultas IT atau mungkin Teknologi Informasi. Dari namanya aja mungkin kita udah tahu ya, Tasya, teknologi ya pasti nggak jauh-jauh lah dari teknologi gitu kan. Tapi kalau mau lebih detailnya mungkin kalau kita bicara soal IT itu di dalamnya pasti yang pertama ada programming ya, programming udah pasti itu. Lalu terus yang kedua soal data, entah itu database atau kalau sekarang mungkin udah apa ya, udah lebih booming soal data science gitu kan, itu juga pasti ada. Terus yang bikin kita bisa berkomunikasi satu sama lain soal jaringan-jaringan itu juga dipelajari gitu kan. Apalagi ya banyak sih sebenarnya kalau kita bicara soal IT karena kan luas ya, banyak fieldnya, tapi ya kurang lebih ya adalah soal itu yang kita pelajari. Apalagi makin kesini ya Mem ya, zaman makin maju, di mana-mana udah pakai robot segala macam. Betul. Emang itu pentingnya kita belajar IT guys ya. Ceritain sedikit Mem, gimana sih dulu Mem belajar IT? Emang pertama udah dari lama tertarik IT atau ada titik di mana Mem tiba-tiba suka sama IT gitu? Oh, kalau dibilang suka sama IT tuh nggak yang benar-benar dari pas misalkan waktu SMA terus udah bermimpi mau jadi programmer gitu kan, enggak sih ya. Kalau IT tuh pertama kali kan, jadi waktu kuliah S1 itu tuh sebenarnya masuk IT karena keinginan orang tua. Jujur aja lah ya, kita jujur-jujuran aja gitu kan. Jadi nggak ada bayangan sama sekali IT itu bakalan belajar soal programming, ternyata bakalan belajar soal apalagi ya networking gitu kan, nggak ada bayangan soal itu. Bahkan waktu pertama kali kuliah S1 nih Tasya, waktu mungkin kalau di Unai bilangnya itu mata kuliahnya Alpro, algoritma dan pemrograman kan. Nah waktu pertama kali belajar itu sampai pusing kepalanya karena benar-benar kita kan taunya ya bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, bahasa dari negara masing-masing gitu kan. Tahu-taunya ini ada bahasa C++, bahasa baru ya. Naik bahasa Java. Ini maksudnya apa gitu kan. Jadi pertama kali belajar tuh jadi kayak pusing, sakit kepala gitu. Tapi puji Tuhannya lama-lama bisa menyesuaikan gitu kan, sampai pada akhirnya oke, kayaknya menarik nih IT nih. Jadi ya terus melanjutkan sampai belajar S2 gitu kan. Jadi ya kayak gitulah. Jadi kalau ketertarikan, kalau misalkan ada satu titik tertentu sih kayaknya enggak ya. Cuman karena udah menjalani ya dijalanin aja ya. Gitu kan. Iya. Boleh bagi pengalamannya dikit Mem, jadi Mem kuliah di mana atau misalnya lanjutnya kemana gitu, biar jadi motivasi buat yang nonton. Motivasi ya, waduh. Masih banyak sih sebenarnya yang lebih bisa memotivasi ya. Cuman kalau pengalaman saya ya, kalau saya tuh waktu S1 tuh kan di Unclub ya. Ambilnya sama ya pasti teknik informatika gitu ya.
Lalu habis S1 sebenarnya nggak ada pikiran untuk mau langsung lanjut S2 gitu kan. Jadi pas waktu S1 tuh sebenarnya karena agak telat dikit waktu itu masuk kuliahnya gitu kan, udah ketinggalan sama teman-teman yang lain. Jadi ya kalau bisa secepat mungkin aja lah gitu lulus kuliah dulu gitu kan. Karena ternyata waktu menjalani tuh kayak wah kuliah ternyata kayak gini gitu kan. Jadi nggak ada kepikiran untuk mau lanjut S2 dulu gitu kan, atau nanti setelah kuliah mau nyari beasiswa atau apa gitu, nggak ada sih sebenarnya. Cuman waktu udah deket-deket tamat mungkin gitu kan, pasti kan kita pikir mau kerja apa gitu ya. Udah bentar lagi gitu. Udah bentar lagi mau tamat, ini mau kerja apa? Bentar lagi wisuda mau kerja apa gitu. Nggak kebayang lah gitu mau lanjut S2. Terus ternyata waktu udah lulus adalah panggilan untuk kerja ngajar honor gitu kan. Ngajar honor di Unclub juga waktu itu. Terus habis itu waktu ngajar sharing-sharing sama waktu itu dosen-dosen yang di sana juga yang udah sempat ngambil S2 juga gitu kan, sharing-sharing ambil aja S2, nggak sesulit yang dibayangkan kok gitu kan. Terus akhirnya coba-coba buat apply beasiswa dan puji Tuhan diterima gitu kan. Keren. Ke Taiwannya gitu. Jadi akhirnya lanjut aja lah S2 ke Taiwan gitu. Terus waktu lanjut S2 di Taiwan ya milih kan, kalau S2 ya udah beda lah sama S1 mungkin ya, kita harus udah tahu fokusnya mau kemana gitu, tertariknya di bidang apa supaya nanti penelitiannya udah tahu gitu kan mau bikin apa gitu sih kayaknya soal pengalaman S1 S2. Keren banget ya, jadi intinya kita harus tetap jalanin aja ya Mem ya. Iyalah, jangan lari gitu kan, jangan tiba-tiba menghilang. Walau ya mungkin kita nggak sesuai passion mungkin gitu kan di awal, tapi ya apa yang udah kita jalani, apa yang udah kita pilih ya dijalanin gitu. Iya. Jadi kalau misalnya udah di tengah-tengah, kalau misalnya udah susah banget gitu, jangan nyerah ya, jalanin aja terus. Betul itu. Kira-kira ada pesan motivasi apa nih Mem buat penonton-penonton di rumah? Wah, motivasi ya. Udah kayak ini aja ya, Mario Teguh. Kalau buat motivasi sih apa ya, mungkin balik lagi ya ke yang tadi kita udah obrolin ya Tasya. Kadang mungkin kita melakukan sesuatu memang masih belum sesuai passion kita gitu ya. Kayak saya misalkan kemarin yang kuliah sebenarnya nggak ada bayangan mau ngambil IT, tapi apa yang udah jadi pilihan kita ya jalani gitu. Kita jalani dengan tekun. Hal-hal yang sulit sekalipun yang kadang mungkin nggak kepikiran buat kita bakalan kayak gitu kan. Tapi ya kita harus tetap terus jalani, kita harus tetap terus percaya bahwa sesulit apapun hal yang kita alami gitu ya, tetap ada jalan keluarnya pasti. Itu sih. Jadi kalau buat teman-teman mahasiswa nih, mahasiswa Unai, Tasya kan ambil IT ya. Jadi mungkin Tasya juga bisa juga menjadi motivasi juga lah untuk teman-teman yang lain untuk terus jalani apa yang udah ada sedang jadi tanggung jawab kita sekarang, supaya nanti pasti hasilnya akan jadi baik juga. Kalau misalnya dari Mem ya, di tengah-tengah belajar IT itu apa sih yang susah Mem untuk dipelajari? Kayak paling susah itu apa ya? Apa ya? Kalau nanya yang paling susah ya, sebenarnya kalau dari semua fieldnya IT yang sekian banyak gitu ya, semuanya mungkin susah. Ya bisa juga ya. Tapi mungkin kalau ditanya dari bidang-bidang IT yang saya nggak terlalu mau dibilang nggak suka juga enggak gitu ya. Cuman mungkin nggak terlalu tertarik gitu ya. Mungkin programming kali ya. Makanya kita belajar dari awal ya, iya, dan itu kan benar-benar main logika ya. Mungkin saya bukan orang yang suka berlogika kali ya. Terlalu banyak pakai perasaan kali jangan-jangan. Tapi ya iya bener. Tapi ya setelah dijalani gitu ya, karena waktu kuliah gitu, karena ngerasa kayaknya sulit gitu kan. Jadi saya spend more time untuk cari tahu gitu kan. Lebih dipelajari lagi. Bener gitu. Jadi gimana sih caranya untuk bikin algoritma yang kayak gini, kalau mau bikin program kayak gini tuh gimana sih gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi akhirnya dari yang tadinya saya pikir susah, ternyata nggak sesulit itu ternyata gitu sih. Kalau boleh tahu nih Mem, di Taiwan tuh experience-nya gimana tuh? Pengalaman di Taiwan, sekolah di Taiwan tuh gimana sih Mem? Kan pasti ketemu orang-orang baru dari berbagai negara.
Oke, kalau pengalaman di Taiwan tuh tahun berapa ya? 2014 kan, waktu ke Taiwan itu di sekitar tahun itu, tahun 2014. Pertama kali tuh yang pasti ya di mana-mana mungkinnya kita namanya ke tempat yang baru tuh pasti ngerasa asing. Gitu kan. Udah gitu pas nyampe, kalau misalkan mungkin masih di Indonesia gitu ya, kan saya dari Manado nih. Kalau dari Manado ke Jakarta masih oke lah, masih bisa, masih agak nggak terlalu asing gitu. Tapi pas sampai sana tuh kayak wow, bahkan tulisan pun nggak ada yang saya bisa pahamin gitu kan. Nggak ada yang, kayaknya nggak bisa bersosialisasi nih saya gitu kan, karena dari lingkungan sekitarnya aja kelihatan banget asingnya untuk saya gitu ya, beda banget gitu kan. Terus tapi lama-lama ya bisa lah menyesuaikan. Mungkin yang paling susah itu tuh dari segi makanan kali ya, karena kan kalau di Taiwan kan di Taiwan itu kan makanannya ya banyak yang nggak halal gitu ya, nggak bisa kita makan gitu. Jadi tantangan juga gitu. Dan ternyata ada manfaat juga, ternyata hobi masak-masak dikit gitu kan. Ada manfaatnya juga ternyata. Karena di sana kalau mau nyari makanan itu kan agak susah ya. Apalagi orang-orang sana susah bahasanya juga gitu kan. Englishnya juga pas-pasan gitu kan. Jadi kalau mau nanya ini halal atau haram kan agak gimana gitu ya tadi ya. Jadi ya otomatis mungkin cari ide lah gimana buat masak-masak. Tapi tantangannya itu tuh waktu itu kayak apa ya, di asrama kan, waktu di Taiwan tuh tinggal di asrama. Dan di sana tuh nggak dibolehin untuk masak. Jadi ya agak harus tricky dikit gitu kan, gimana caranya supaya bisa masak-masak, supaya bisa jadinya masak diem-diem di kamar, di jendela kamar, bayangin kompornya ditaruh di jendela kamar waktu itu supaya bisa masak-masak gitu sih. Itu pengalaman yang paling ini sih mungkin ya, yang paling bisa memori itu ya, berkesan lah, selain ya tempat-tempatnya juga sih. Di sana tuh Mem udah ada kenal satu orang atau beberapa orang, apa emang tiba-tiba kesana sendiri gitu Mem? Kalau waktu kesana tuh nggak kesana sendiri sebenarnya, ada 2 temen yang lain, cuman mereka cowok dua-duanya. Jadi cewek sendiri ya? Jadi cewek sendiri gitu. Terus di sana udah ada mahasiswa-mahasiswa Indo juga, cuman kan belum kenal ya. Jadi kayak gimana ya bilangnya? Ya harus menyesuaikan dulu, harus kenalan dulu gitu kan. Jadi ya agak susah juga gitu. Jadi kalau ada yang kenal belum ada sih. Jadi dari awal lagi, kenalan lagi. Benar. Gitu ya. Boleh nih Mem bagi tips and triknya untuk menyelesaikan S2 gitu. Wah, tips and trick ya. Tips and trick apa ya? Sebenarnya tergantung dari ini kan, tergantung dari kita ngambil fieldnya apa gitu ya. Tapi mungkin kalau tips and trick buat dari saya gitu ya, kalau tips and trick buat teman-teman yang lain mungkin yang nonton, yang mau lanjut S2 atau kepikiran lanjut S2, mungkin bisa ini kali ya, kita bisa yang pertama, kalau S2 itu kan udah lebih ke penelitian nih. Dan penelitian itu udah mandiri banget gitu kan. Makanya juga di UNAI, di FTI UNAI juga udah di apa ya, dari sekarang tuh kayak udah diperbiasakan untuk banyak meneliti gitu ya. Jadi mungkin tips yang pertama, perbanyak baca paper gitu ya, biar dapat ide. Soalnya waktu ke sana tuh, waktu di Taiwan saya tuh pertama kali itu harus nyari profesor dulu kan, dosen pembimbing lah istilahnya gitu. Tapi saya nggak dapet gitu, dan waktu itu ya kayak udah hampir mau menyerah, tapi ya dijalani dulu aja lah gitu. Karena mau nyari ide pun agak susah waktu itu, karena memang terkendala bahasa juga gitu kan. Jadi itu mungkin yang pertama ya, mungkin kita harus banyak-banyak membaca lah, banyak membaca paper, banyak membaca apa aja lah, mungkin dari hal-hal yang kita suka dulu gitu ya. Habis itu kita baca-baca paper supaya dapat ide. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua apa lagi ya, mungkin bisa kali ya untuk mulai aja dari sekarang gitu kan, coba-coba dari sekarang untuk kolaborasi dengan teman, bikin sesuatu mungkin karya ilmiah dulu gitu, cari tahu sendiri dulu ya. Cari tahu sendiri dulu, baru habis itu supaya bisa mempermudah sih nanti kalau mau lanjut S2 udah lebih gampang, udah lebih terbiasa sih dengan dunia S2. Oke Mem, tadi kan kita udah tahu nih tips and trick biar S2 gimana. Sekarang mungkin Mem bisa ceritain pengalaman jadi dosen di UNAI itu awalnya gimana sih, terus sampai sekarang udah lebih terbiasa apanya itu Mem? Oke, kalau pengalaman ngajar ya, pertama kali ngajar sebenarnya waktu 2013. Jadi pas belum lama setelah wisuda tuh diminta untuk ngajar honor yang tadi saya bilang. Terus habis itu
langsung ngajar kan waktu itu. Ngajarnya lumayan ini sih sebenarnya, lumayan bikin grogi ya, karena memang apa ya, biasanya mungkin nggak tahu ya, kerasa aja mungkin waktu pertama kali ngajar waktu itu di Unclub gitu ya, kayak gimana ya, bikin grogi karena mungkin mahasiswanya kan mikir ini kayaknya dosen muda gitu kan, kayak takut gitu, takut dianggap remeh gitu kan, takut nanti mahasiswanya nggak nurut gitu kan, pasti ada lah rasa-rasa perasaan-perasaan kayak gitu ya. Tapi ya lama-lama udah bisa menyesuaikan gitu kan, udah bisa menyesuaikan dan dibawa enak aja gitu kan, karena kan ketemu dengan orang baru, walaupun sebenarnya kalau pribadi tuh nggak terlalu pinter bersosialisasi mungkin ya untuk memulai sesuatu yang baru, percakapan baru dan lain-lain gitu. Cuman setelah makin kesini tuh makin enak, makin tahu banyak karakter orang-orang, iya udah terbiasa gitu sih. Kalau di Unai beda lagi, karena kan di Unai ngajarnya kan nggak mungkin pakai bahasa Manado ya. Nanti nggak nggak ngerti gitu kan. Jadi itu sih challenge yang pertama yang, jadi kayaknya sebelum ke Unai tuh udah harus banyak latihan bahasa Indonesia kayak gitu kan. Karena iya kan harus belajar lagi, karena nggak mungkin ngomong pakai bahasa Indonesia nanti mahasiswanya nggak ngerti. Itu sih pengalaman pertama, tapi makin kesini udah makin enak, makin menyenangkan gitu. Ada pengalaman kayak sesuatu yang gimana gitu Mem sama anak-anak di sini, misalnya ada yang suka sama dosen kan, biasanya kan ada jarak umur yang dekat tuh Mem. Wah, emang iya? Enggak sih kayaknya. Waktu datang ke Unai kayaknya sama mahasiswa bedanya udah lumayan jauh tuh. Kalau di hubungan Mem yang sekarang nih Mem, gimana Mem? Kan katanya udah ada pasangannya. Itu LDR apa gimana tuh Mem? Sekarang LDR nggak ya? Iya LDR. LDR tapi udah makin dekat. Gitu kan? Makin dekat hari juga ya? Makanya seneng pindah ke Unai karena udah makin dekat juga. Oh, jadi Unai ya? Iya LDR sih. Iya, sebelumnya LDR tapi jaraknya jauh banget gitu kan. Kalau sekarang udah lebih dekat. Iya. Gimana Mem? Tips-tips buat anak-anak Unai yang lagi LDR nih misalnya? Tasya LDR nggak? Punya tips berarti supaya bisa tahu. Tasya LDR. Oh iya, udah ada yang punya ternyata guys. Apa ya tips? Tips-tipsnya apa ya, mungkin klasik ya, komunikasi pasti. Komunikasi. Terus kalau Tasya apa? Harus sabar-sabar sih kalau aku. Oh, harus sabar-sabar. Tapi nggak posesif kan Tasya? Nggak. Kalau posesif aku nggak suka malah. Berarti tips dan triknya itu ya kali ya, komunikasi. Terus saya harus saling mengerti gitu ya. Karena kan semua masing-masing punya kesibukan masing-masing juga kan. Saya ada kerjaan, yang di sana juga ada kerjaan. Jadi harus saling memahami kegiatan masing-masing sih. Mem, dengar-dengar nih kan Mem tinggal sendiri nih Mem. Itu gimana kesehariannya itu Mem? Kalau mau pergi-pergi kira-kira sendiri apa gimana? Jawaban singkatnya iya, semua serba sendiri. Mau kemana-mana ya sendiri pasti. Mandiri ya, sendiri. Karena udah terbiasa juga kan waktu di Taiwan. Soalnya nanti kalau berdua bahaya. Ntar dikira selingkuh kan? Iya ya. Oke Mem, makasih Mem semua jawaban-jawaban dan motivasi, tips triknya. Sama-sama. Mungkin kita sampai sini dulu ya Mem. Oke. Semoga kedepannya kita bisa lebih banyak berbincang-bincang lagi dengan topik-topik yang lebih menarik ya. Unai Chit Chat, see you on the next chat.